Welcome to bukan. Selamat datang di Aisyah Channel. Ya, kami berekspansi kepada 50 kota se-Nusantara. Jadi kami sudah masuk ke kota-kota kecil dan lain-lain untuk membantu memberdayakan UKM-UKM lewat GoFood, memberdayakan driver-driver untuk bisa meluaskan lapangan pekerjaan. Sampai sekarang sudah hampir 600.000 driver GoCar dan GoRide, motor dan mobil, dan sudah lebih dari 120.000 UMKM GoFood yang terregister, yang sekarang kita bantu melalui layanan GoFood. Dan tentunya 2017 GoPay menjadi suatu sarana pembayaran yang begitu besar, dan sudah mencakupi mayoritas daripada transaksi kita itu terjadi di GoPay. Jadi itu adalah suatu misi kita untuk menciptakan cashless economy di Indonesia. Jadi itulah beberapa pencapaian kita di 2017. Satu hal yang sangat membuat kita bangga, untuk pertama kalinya perusahaan Indonesia masuk Fortune Top 50 Companies that change the world, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa memasang bendera Indonesia di dalam dunia bisnis global. Salah satu kunci sukses GoPay adalah berbagai macam bank yang bekerja sama dengan GoPay. GoPay tidak akan ada tanpa bank-bank tersebut yang berintegrasi dengan kami secara direct dan mendukung cashless economy misi kita. Kami juga sangat besar karena berbagai macam layanan di dalam aplikasi Gojek tersendiri yang sebenarnya digunakan sehari-hari, dari pulsa, makanan, kurir, dan juga tentunya transportasi. Jadi sekarang banyak orang menggunakan GoPay untuk mengirim uang dan lain-lain karena gratis. Jadi kesuksesan tersebut GoPay itu sebenarnya bertumpu dari kesuksesan layanan-layanan Gojek. Menurut saya mindset itu terjadi karena reliability daripada GoFood tersebut dan juga seleksinya. Karena hampir nggak ada restoran yang nggak ada di GoFood, dan hampir tidak ada driver yang nggak ada di sebelahnya tuh restoran. Jadinya dari sisi reliability dan jumlah menu yang ada di dalam platform GoFood itu menjadi andalan rakyat Indonesia untuk pesan makanan. Juga orang Indonesia ya emang seneng makan sih. Mereka kan seluruh dunia sosialnya itu berputar daripada makan-makan bareng kan, makan dan minum bareng. Jadinya GoFood itu menjadi suatu fasilitator terhadap pertemuan-pertemuan sosial dimanapun gitu. Dulu kan harus semuanya ke mall ya kan untuk bertemu. Sekarang di rumah siapapun bisa jadi perkumpulan keluarga, teman-teman dan lain-lain gitu. Menurut saya salah satu hal yang paling membedakan Gojek adalah kita ini memang karya anak bangsa. Kita benar-benar unik. Indonesia belum ada perusahaan di dunia yang bisa menggabungkan berbagai macam layanan terpadu dalam satu ekosistem. Dan karena itu khas banget Indonesia, apalagi namanya Gojek ya, itu khas banget Indonesia. Itu merupakan suatu kebanggaan juga bagi berbagai macam pengguna kita dan juga mitra kita. Jadinya itu adalah suatu tanda bahwa sebenarnya produk lokal itu bisa bersaing di stage dunia. Dan karena itu menurut saya, dan juga tentunya berbagai macam layanannya yang ada di dalam platform tersebut yang membuat user kita sangat loyal. Tentunya GoPay pun juga sangat membantu karena itu menjadikan convenience yang luar biasa. Sekarang pesan makan nggak usah di rumah, ngirim barang nggak perlu ada di situ untuk memberikan tunai. Jadinya peran GoPay dalam loyalitas konsumen itu sangat besar juga. Wah, banyak sekali. Sebelum kami membuat suatu aplikasi itu, masalah dana luar biasa menyulitkan kita. Nggak ada yang mau investasi di Gojek, nggak ada yang percaya bahwa perusahaan ojek itu bisa jadi besar gitu. Nggak ada yang percaya ojek itu bisa melakukan berbagai macam layanan. Jadi itu tantangan utama. Kedua adalah pada saat kita akhirnya mengeluarkan aplikasinya, wah jumlah penggunanya besar sekali yang kita nggak expect.
Kita nggak menduga bisa sebesar itu adopsi daripada masyarakat terhadap aplikasi kita. Jadi berapa kali waktu tahun 2015 teknologinya nggak kuat menghandle. Jadi ya berapa kali kita hampir benar-benar fatal tuh di situ. Tapi alhamdulillah kita bisa mendapat bantuan dari berbagai macam engineer, dan investor kita juga membantu mencarikan kita engineer untuk bisa scale up teknologi platform kita. Dan tentunya tantangan akan selalu ada setiap kali kita masuk di berbagai macam kota baru. Tentunya selalu ada friksi, tentunya selalu ada konflik. Tapi over time, karena begitu banyak kesempatan pekerjaan yang diciptakan, lapangan pekerjaan yang diciptakan, masyarakat yang di berbagai macam daerah pun akhirnya menerima berbagai macam tantangan. Apalagi sekarang sudah sebesar ini, hal-hal seperti menentukan kita sekarang bikin go apa ya, yang berikutnya itu pun suatu tantangan yang luar biasa. Apakah kita fokus saja kepada yang ini atau menambahkan layanan lain, itu merupakan suatu tantangan internal dari kami. Karena maunya tuh ngebenerin banyak hal gitu. Aspirasi tim Gojek itu kalau melihat sesuatu yang mungkin bisa diperbaiki di lingkungannya, bawaannya mau ngebenerin gitu. Jadinya itu tantangan utama kita. Kadang-kadang bukan apa yang kita kerjakan, tapi untuk bilang no, kita nggak akan mengerjakan itu gitu. Tahun 2018 sebenarnya kami mempersiapkan berbagai macam ekspansi di GoPay. Ya, jadi nanti akan melihat bahwa penerimaan GoPay itu akan membesar bukan hanya di aplikasi Gojek, tapi di dunia online dan offline juga. Jadi itu sebenarnya fokus 2018 pada saat ini. Menurut saya kami belum sukses. Menurut saya kami baru aja mulai, belum nyampe 3 tahun. Jadi filsafat dan mindset Gojek itu kita masih selalu startup, dan ini adalah hari H1 gitu. Kita nggak bisa puas aja dengan apa yang sudah diciptakan, karena kami belum berhasil mentransformasikan Indonesia secara keseluruhan, dan itu adalah misi kami. Jadi kami tidak akan menyerah sampai Indonesia itu menjadi suatu digital superpower di dunia, bukan cuma di Asia Tenggara. Jadi itu adalah misi kami. Kalau mungkin salah satu hal yang saya observasi dari dunia startup digital, banyak sekali founder-founder atau entrepreneur yang pada saat lagi naik, mereka mengasumsi akan terus naik. Dan pada saat lagi krisis, lagi down, mereka mengasumsi akan selalu down. Nah, dari yang saya observasi, entrepreneur yang paling sukses adalah yang menyadari adanya siklikalitas itu. Ini adalah konstan selalu. Naik, turun, itu adalah sesuatu yang konstan. Dan kuncinya adalah untuk tidak menyerah. Tidak menyerah. Selalu persiapkan diri untuk pada saat turun, dan jangan pernah menyerah pada saat lagi krisis. Pada saat lagi naik dan sukses, selalu mengantisipasilah akan ada turun, dan pada saat lagi krisis selalu sadari pasti akan ada recovery gitu. Jadinya yang paling sukses adalah yang menyadari itu dan tidak mau nyerah. Dia konsisten gitu. Mungkin itu yang bisa saya sebagai advice atau sebagai rekomendasi bagi founder untuk tetap punya keberanian dan tidak menyerah. Itu loh kuncinya sebenarnya.